Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka lituktsira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tuzhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka fa idzas ta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa ala sairil khalqi wa la yakubban nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim fastadhhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannama fa fil khabari innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Wa ruwiya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala qailun hani'an lahu bil jannati faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu bima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi fahfadh lisanaka min thamaniyatin al-awwali al-kadhibu fahfadh minhu lisanaka fil jiddi wal hazli
wala tu'awwid lisanaka al-kadhiba hazlan fayatada'a ilal jiddi wal kadhibu min ummahatil kabairi thumma innaka idza arafta bidzalika idza urifta bidzalika saqatat adalatuka wathiqatu biqaulika wa tazdarikal a'yunu wa tahtaqiruka wa idza aratta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsika fanzur ila kadhibi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastiqbahika lahu wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairika famastaqbahtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka minka la mahalata fala tarda li nafsika dzalika wallahu a'lam. Anggota tubuh berikut yang mesti dijaga adalah lidah. Kita sudah bahas dua anggota, mata dan telinga. Sekarang lidah fungsinya untuk apa? Ya tentu untuk memperbanyak zikrullah, membaca Al-Quran, memberi petunjuk kepada orang ke jalan yang lurus, untuk mengungkapkan isi hati daripada hajat duniawi dan hajat agama. Maka perlu dijaga lidah dari 8 hal. Kita baru membahas tadi 1, jaga lidah dari dusta. Mari kita lihat. Wa ammal lisanu, adapun lisan, lidah itu, fa innama khuliqalaka, sesungguhnya diciptakan lidah itu bagimu lituktsira bihi zikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi, supaya kamu memperbanyak dengan lidah tersebut zikrullah, supaya kamu memperbanyak baca kitabullah. Itu fungsi yang pertama. Allah ciptakan kita lidah, ya balik lagi banyak memuji Allah, membaca Al-Quran. Allah senang tuh. Lidahnya digunakan untuk zikrullah. Dalam hadis disebut hamba yang paling Allah sukai lisanuhu rabbun min zikrillah, lidahnya basah lantaran berzikir terus pada Allah. Fungsi yang kedua, wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, dan kau menunjukkan kepada makhluk Allah Ta'ala ke jalannya, untuk membimbing makhluk Allah manusia tariqihi, ke jalan Allah. Kita punya lidah nih, ajak saudara-saudara, teman-teman, yuk sholat berjamaah ke masjid.
ba'da maghrib ada taklim, pengajian, mari luangkan waktu. Itu fungsi lidah, menggiring orang ke jalan Allah. Yang ketiga, wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyak, dan kau ungkapkan dengan lidah itu apa yang ada dalam sanubarimu daripada hajat agamamu dan hajat duniawimu. Ini fungsi lidah untuk mengungkapkan isi hati, mengutarakan apa hajat dia. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu, maka apabila engkau mempergunakan lidah tersebut pada jalan yang tidak semestinya diciptakan, faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi, sungguh engkau telah mengingkari nikmat Allah di dalam lidah tersebut. Namanya kita kufur nikmat. Udah dikasih lidah digunakan tidak semestinya, keluar kalimat-kalimat yang kurang bagus, kata-kata cabul, caci maki, ghibah, dusta, dan memfitnah dan lain sebagainya. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sairil khalqi. Lidah itu merupakan anggota tubuhmu yang paling dominan atasmu dan atas orang selainmu, atas kalian makhluk. Paling bisa ini lidah bersilat. Makanya di pagar sampai 2 tuh, ada gigi, ada bibir. Dia bentuknya lentur, lunak. Pinter berkelit nggak? Pinter berkelit, ya. Wala yakubban nasa finnari ala manakhirihim. Manakhir jamak mankhar atau mankhir. 2 lubang hidung itu namanya mankhar. Tidak ada yang menelungkupkan manusia ke neraka di atas lubang hidung mereka. Nggak ada yang bisa menjerumuskan orang di neraka illa melainkan hasaidu al-sinatihim, yaitu buah dari lidah mereka. Kalau kata-katanya menyakiti, kata-katanya cabul yang dilarang Allah, ini lidah yang menyebabkan orang terjerumus ke neraka. Fastadhhir alaihi, maka kalahkanlah atas lidah itu, bighayati quwwatika, dengan semaksimal kekuatanmu. Jangan kita dikuasai oleh lidah, tapi hati ini yang mestinya mengendalikan lidah. Kalau kata pepatah, al-ina'u bima fihi yamdahu, wadah menumpahkan apa yang dikandungnya. Apa yang keluar dari lidah itu adalah hasil dari isi hati yang dia tumpahkan. Makanya keluarkanlah yang baik-baik. Hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannama, hingga tidak menjerumuskan kamu itu lidah pada kerak neraka jahanam. Fafil khabari, terdapat di dalam sebuah hadis, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yatakallamu, sungguh dia berkata-kata, bil kalimati, dengan sepatah kata. Ada seorang laki-laki ngomong dengan sepatah kata, tujuannya buat memancing gelak tawa orang, liyudhika biha ashabahu, untuk membuat teman-temannya terbahak-bahak dengan kalimat tadi.
fayahwi biha, maka meluncurlah dia dengan sepatah kata yang dia pancing temannya tergelak-gelak kemana? Fi qa'ri jahannama, ke dasar jahanam, sab'ina kharifa, 70 tahun. Nyungsep 70 tahun baru nyampe ke dasar neraka jahanam. Itu hanya sepatah kata. Bagaimana kalau beribu-ribu kata-kata? Waruwiya, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya, qutila syahidun, ada seorang terbunuh mati syahid, fil ma'rakah, dalam satu peperangan. Ada orang mati gugur di medan tempur Uhud, perang Uhud. Orang ngelihatnya kan, wah mati syahid, ini orang mah syurga, begitu. Faqala ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, berkata seseorang, hani'an lahu bil jannah, selamat deh itu orang dapat surga. Apa komentar Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mayudrika, apa yang kamu tahu, la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi, boleh jadi ini orang dia pernah mengucapkan satu kalimat yang tiada berguna. Wa yabkhalu fi ma la yughni, dia pelit dengan harta yang enggak mencukupinya. Kalau manusia biasa kan hanya menilai, oh ini orang mati syahid. Nabi bilang, apa yang kamu tahu? Boleh jadi nih orang pernah ngucapin satu kalimat yang gak ada bermanfaatnya. Makanya tentang syahid, dulu pernah saya singgung istilah mati syahid. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, syahid dibagi 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang kagak dimandikan, kagak disolatkan, bungkus langsung kubur. 2 yang pertama, syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Dia mati di medan tempur, berjuang bela agama. Lalu dibedakan satu dunia akhirat, satu syahid dunia. Ya tadi balik sama niatnya. Kalau niatnya ikhlas, dia nggak kepengen dibilang pahlawan, nggak kepengen dibilang pejuang, emang betul-betul niat bela agama, ini orang syahid dunia akhirat. Ketika dia berjuang bela agama di medan tempur melawan kuffar. Nah kalau syahid dunia, kita tetap secara zahir di dunia kita perlakukan seperti orang mati syahid karena gugur di medan tempur, bungkus kubur, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Lalu kenapa hanya disebut syahid dunia? Kalau niatnya dia ketika berjuang bertempur hanya ingin ngincer harta rampasan perang, hanya kepengen dibilang sosok pejuang sejati, atau seperti tadi kan gugurnya di medan tempur Uhud, orang memuji, wah selamat nih orang dapat surga. Nabi bilang, apa yang kamu tahu? Boleh jadi nih orang mengucapkan kalimat yang tiada guna. Berarti ini golongan kedua nih, namanya syahid dunia. Kalau yang ketiga syahid akhirat, dia mati tetap kita mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Seperti apa? Wanita yang saat melahirkan bayi mati, orang yang kena bencana longsor, keuruk, ketimpa, terbawa air bah, banjir. Ini namanya mati syahid akhirat.
Orang baik terkena pandemi Covid hingga wafat, syahid akhirat. Ya. Kita kembali. Fahfadz lisanaka, pelihara lidahmu min samaniyah, dari 8 perkara. Yang tadi baru kita baca berapa? 1. Jaga dari dusta. Sebelum saya lanjut, saya ingin kutip doa Nabi Daud berkenaan dengan lidah ini. Nabi Daud pernah berdoa begini, Allahumma inni as'aluka arba'ah wa a'udzubika min arba'ah. Ya Allah, saya memohon kepadamu 4 hal. Saya berlindung denganmu dari 4 hal. Fa ammal lawati as'aluka, adapun hal-hal yang aku mohon itu, pertama, fa inni as'aluka lisanan zakiran, saya mohon padamu lidah yang senantiasa berzikir. Nabi Daud semasa muda menghadapi Jalut Goliat, dia berdoa tuh, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Gede itu Goliat, Jalut dihadapi oleh Daud. Tewas itu Jalut. Jadi Nabi Daud minta, fa inni as'aluka lisanan dzakira, lidah yang berzikir. Yang kedua, wa qalban syakira, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa badanan sabira, badan yang sabar. Ya, kalau tengah diuji sakit, ikhtiar tetap berobat, belum kunjung sembuh, sabar. Wa badanan sabira. Yang keempat, menarik ini, wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Saya minta istri yang bisa menyokong aku dalam duniaku dan akhiratku. Istri yang mensupport suami untuk urusan dunianya, juga untuk urusan akhiratnya. Bang, udah subuh bang, ayo ke Masjid Al-Mubarakah berjamaah. Ini namanya tu'inuni, dia selalu menolong kita, ngingetin. Wa ammal lawati a'udzubika minhunna, adapun 4 perkara yang aku berlindung denganmu daripadanya. Pertama, fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada anak yang menjadi tuan atasku. Bahasa kasarnya apa? Saya berlindung jangan sampai punya anak yang ngebudakin orang tua. Zaman gini hari nggak ada perbudakan, tapi ada nggak anak yang ngebudakin orang tua? Mestinya orang tua mengisi sisa usia hidupnya dengan zikir, taklim. Suruh jagain siapa? Bukan gak boleh jagain cucu. Masa jadi MC terus-terusan ngomong cucu terus? Ada waktunya ngomong cucu, waktunya ngaji. Tuh, berlindung tuh. Min waladin yakunu alayya sayyida, saya berlindung denganmu dari anak yang bakal jadi tuan atas diriku. Enak banget.
jadi anak ngebudakin orang tua. Yang kedua, wa minim ro'atin tusayyibuni qabla waqtil masyibi. Saya berlindung denganmu dari istri yang bikin rambut kepala beruban sebelum waktunya. Kenapa? Dirongrong dulu sama bini. Bang, lockdown mulu, kapan jalan-jalan? Dia kagak tahu, kata suaminya, gue di kantor aja ganjil genap. Gue kebagian ganjil masuk kerja, genap di rumah. Lo ngajak jalan-jalan. Lama-lama rambut suaminya jadi apa? Itu doanya Nabi Daud. Wa minim ro'atin, dari seorang wanita, istri, tusayyibuni, yang bikin beruban rambutku, qabla waqtil masyib, belum waktunya beruban udah apa? Udah ubanan. Anak baru atuk, masih bayi, bapaknya udah apa? Kenapa? Dibebanin dulu sama bini. Nah, ibu-ibu denger kan? Tapi saya ingetin hadirin, jangan dibalik, ente bikin fitnah. Wah bener Ustadz, teman saya rambutnya ubanan, pasti bininya ngerongrong. Awas, aneh nggak ngarahin ente begitu, jadi balik fitnahnya. Enggak, kata Ustadz begitu, kata Ustadz, ente aja yang ngumbar fitnah. Jangan dibalik, pokoknya yang ubanan pasti gare-gare bini. Enggak begitu. Yang ketiga, wa min malin yakunu azaban li wa wabalan alayya. Dari harta yang bakal jadi seksaan bagiku, bakal jadi membinasakan aku. Nggak ada harta, minta harta sama Allah, dikasih harta jadi apa? Ngebinasain. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bukan makin dekat sama Allah. Yang keempat, wa min jarin ro'a minni hasanatan katamaha wa in ro'a sayyi'atan afnaha. Dari tetangga, in ro'a minni hasanah, jika dia mengelihat dari diriku ada kebaikan, kata maha, dia sembunyiin. Itu namanya tetangga dengki kan. Kalau ada yang baik buat kita, kagak disampein. Panitia nanya, ente kenal Ustadz Salim? Kenapa? Ane mau nitip, kasih tuh daging korban. Oh iya, beres bener. Besok kan panitia nanya, Ustadz Salim udah nyampe, apaan? Daging korban? Enggak. Oh bener-bener beres media tuh. Tuh model tetangga, kalau dia lihat kebaikan buat diri kita, kata maha, dia sembunyiin. Wa in ro'a sayyi'atan afsyaha, bukan afnaha, afsyaha. Kalau dia lihat kekeliruan pada diri kita, dia sebarin, disiarin deh. Itu tanda orang yang dengki. Kesimpulannya, berlindung dari tetangga yang iri hati, dengki. Kita balik kepada perkara, jagalah lidahmu dari yang 8. Fahfadz lisanaka min samaniyatin al-awwali. Kalau badal mufassal dari mujmal bacanya al-awwali. Mau dibaca al-awwalu boleh juga, yaitu hum atau 8 itu adalah al-awwal. Yang pertama al-kadzibu, dusta. Jaga lidah jangan sampai berdusta.
Fahfadz minhu lisanaka fil jiddi wal hazli. Peliharalah daripada dusta akan lidahmu serius maupun main-main. Main-main aja jangan bohong. Apalagi serius. Wala tu'awwid lisanakal kadhiba hazlan. Jangan biasakan lidahmu berdusta dengan main-main. Enggak kok, enggak serius, main-main. Enggak boleh juga. Fayatada'a ilal jiddi, nanti bisa menjurus yang main-main itu kepada serius. Lama-lama bohongnya serius. Udah kebiasaan bohong. Pokoknya kalau saya menjabat nanti dijamin listrik kagak naik, begitu. Apa lagi tuh kagak naik? Wah, kalau dihitung ngumbar janjinya udah berapa biji. Ya. Bohong nggak? Bohong. Wal kadhibu min ummahatil kabair, dusta terbilang induk dosa besar. Udah dosa besar, pongkolnya tuh, induknya salah satunya ya dusta. Dulu kitab madrasah namanya Al-Qira'atur Rasyidah, kan begitu. Dia suka bawakan kisah-kisah hewan. Dibawakan kisah. Ada seorang anak muda jalan ke hutan. Iseng biar rame bagaimana nih? Biar heboh. Dia naik ke atas pohon berteduh. Dia berteriak, "Tolong, tolong, ada harimau. Tolong, tolong, ada harimau." Spontanitas warga mendengar orang berteriak minta tolong, rame-rame. Ada yang bawa tombak, bawa pacul, bawa parang. Dihampiri sumber suara. Mana dia harimaunya? Itu anak muda di atas pohon terbahak-bahak. Ahahaha. Enggak kok, saya bercanda. Jengkel enggak? Nah, ya udah, bubarlah orang. Beberapa jam kemudian dia berteriak lagi. "Tolong, tolong, ada harimau." Orang-orang spontan lagi. Wah, kalau tadi bercanda nih beneran nih, jangan-jangan kita harus tolong. Rame-rame orang hampiri. Dia ketawa lagi terbahak-bahak. Hahaha. Saya cuma bercanda. Makin jengkel nggak orang? Berapa kali dibohongin? 2 kali dibohongin. Ketiga kali, ini anak muda turun dari pohon. Dia puas tuh membohongi warga udah 2 kali. Begitu turun beneran harimau lewat, diterkam. Kali ini dia teriak serius, "Tolong, tolong." Diopenin enggak? "Ah, bercanda," kata warga. "Tolong, tolong, beneran." "Kagak. Tadi aja di 2 kali disamperin, bercanda, biarin aja. Dia lagi bercanda sama macan." Habis enggak? Habis. Kenapa? Udah kadung menyakiti warga. Itu pelajarannya apa? Kalau udah 2 kali dibohongin, ketiga kali kapok. Ini masih minta dibohongin lagi. Bentar-bentar ngeliat rekeningnya, masuk nggak 600.000. Ustadz Salim udah buka rekeningnya. Ya. Fa tsumma innaka idza urifta bidzalik tuh. Kemudian sesungguhnya kamu, kalau kamu udah diketarain, pakai bahasa kampung aja deh. Kalau kamu udah diketarain dengan kedustaan, orang udah ketarain, nih orang tukang ngibul nih, tukang bohong. Sakotot adalatuka, gugur. Sifat adilmu gugur. Di mata orang udah gugur deh. Ah, nih orang udah kagak adil. Wasiqatu, gugur kepercayaan biqaulika
lantaran ucapanmu yang kerap kali berdusta. Orang udah nggak percaya. Makanya saya bingung. Kalau orang di akhir zaman udah berapa kali dibohongin masih dipakai aja. Ada nggak yang begitu? Watas dari kal a'yunu, mata udah nggak menganggap engkau, udah nggak dipandang. Sebelah mata juga kagak. Itu akibat berbohong. Watah takiruka, mata pun menghinakan kamu. Wa idza aratta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsik, apabila engkau berkehendak mengenal buruknya dusta dari dirimu. Kita pengen tahu bagaimana buruknya dusta dari diri kita. Fanzur ila kadhibi ghairik, lihat aja kedustaan orang selainmu. Bagaimana kalau orang bohong sama kita, sakit hati nggak kita? Wa ila nafroti nafsika anhu, bagaimana liar dirimu daripada dia. Hati kita udah nggak serak lagi sama dia. Kenapa? Dibohongin. Begitu juga kalau kita bohong, pasti mengecewakan orang. Ya. Wastihqarika li sahibihi, dan meremehkannya kamu kepada sahib kawannya. Wastiqbahika lahu, dan menganggap buruknya kamu baginya. Wa kadzalika, begitu juga kalau kamu dusta. Faf'al fi jami'i uyubi nafsik, lakukan deh pada sekalian aib-aib dirimu. Dusta, khianat. Nah, tanya sama diri kita, kalau kita didustai orang, dikhianati orang, apa enggak kecewa dan sakit hati? Begitulah kalau kita mendustakan orang, mengkhianati orang. Fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsik, sesungguhnya engkau tidak tahu buruk aibmu dari dirimu, bal min ghairik, bahkan taunya dari diri orang lain. Kalau kita ngelihat, iya ya, orang begitu kecewa gara-gara dibohongin nama si fulan, bagaimana kalau kita yang berbohong? Famastaqbahtahu min ghairik, apa yang kau anggap buruk dari orang lain, yastaqbihuhu ghairuka minka, orang lain juga bakal menganggap buruk apa yang ada di dirimu. La mahalah, nggak salah lagi deh. Fala tardha li nafsika dzalik, jangan kau senang kedustaan untuk dirimu. Wallahu a'lam. Nanti yang kedua, al khulfu fil wa'di, menyalahi janji. Mudah-mudahan lidah kita makin bisa dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.